Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Nama budaya, salam kebajikan. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran besaran satuan. Pengertian besaran. Besaran adalah suatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Besaran berdasarkan cara memperolehnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu besaran fisika dan besaran pokok. Besaran fisika yaitu besaran yang diperoleh dari pengukuran. Karena diperoleh dari pengukuran, maka harus ada alat ukurnya. Sebagai contoh adalah massa. Massa merupakan besaran fisika karena massa dapat diukur dengan menggunakan inersia. Besaran fisika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang ditentukan lebih dulu berdasarkan kecepatan para ahli fisika. Besaran pokok yang paling umum ada 7 macam, yaitu panjang meter, massa kilogram, waktu suhu, kuat arus listrik A, intensitas cahaya CD, dan jumlah zat mol. Besaran pokok mempunyai ciri khusus, antara lain diperoleh dari pengukuran langsung, mempunyai satuan tidak satuan ganda, dan ditetapkan terlebih dahulu. Selain itu, terdapat dua besaran tambahan yang tidak memiliki dimensi, yakni sudut datar dan sudut ruang 3 dimensi. Ini adalah contoh tabel besaran satuan. Pengertian satuan. Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran atau membandingkan besaran dengan yang lain yang dipakai oleh patokan. Satuan merupakan salah satu komponen besaran yang menjadi standar dari suatu besaran. Adanya berbagai macam satuan untuk besaran yang sama akan menimbulkan kesulitan. Kalian harus melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu untuk memecahkan persoalan yang ada. Dengan adanya kesulitan tersebut, para ahli sepakat untuk menggunakan suatu sistem satuan, yaitu menggunakan standar sistem internasional, disebut Sistem International Units S1. Satuan internasional adalah satuan yang diakui penggunaannya secara internasional serta memiliki standar yang sudah baku. Satuan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman yang timbul dalam bidang ilmiah karena adanya perbedaan satuan yang digunakan. Pada awalnya sistem internasional disebut sebagai meter kilogram sekon (MKS). Sistem MKS menggantikan sistem metrik, yaitu suatu sistem satuan dimensial yang mengacu pada meter. Didefinisikan sebagai massa 1 cm3 dan detik. Sistem ini juga disebut sistem cm/gram sekon. Satuan tidak baku adalah satu yang tidak dapat diakui secara internasional dan hanya digunakan pada suatu wilayah tertentu. Contoh: depa, hasta, kaki, lengan, tumbak, bata, dan langkah. Ini adalah contoh tabel besaran tidak baku. Pengertian pengukuran. Fisika adalah ilmu yang mempelajari gejala alam seperti gerak, kalor, cahaya, bunyi, listrik, dan magnet. Proses pengamatan gejala alam tersebut bermula dari pengamatan yang dilakukan oleh indera kita. Akan tetapi, pengamatan tersebut harus disertai dengan data kuantitatif yang dapat diperoleh dari hasil pengukuran. Pada proses pengukuran, alat ukur merupakan bagian terpenting dari sebuah pengamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran. Kita membeli minyak goreng, gula, beras, daging, mengukur tinggi badan, menimbang berat, mengukur suhu tubuh merupakan bentuk aktivitas pengukuran. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengukuran merupakan bagian dari kehidupan manusia. Melalui hasil pengukuran kita bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya. Pengukuran agar memberikan hasil yang baik, maka haruslah menggunakan alat ukur yang memenuhi syarat. Suatu alat ukur dikatakan baik bila memenuhi syarat, yaitu valid dan reliable. Di samping kedua syarat di atas, ketelitian alat ukur juga harus diperhatikan. Semakin teliti alat ukur yang digunakan, semakin baik kualitas alat ukur tersebut. Instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran.
Hasil akhir dari proses pengukuran sangat tergantung pada kemampuan alat ukur yang digunakan. Kemampuan alat ukur yang dapat diketahui dari berbagai kriteria yang ditetapkan diantaranya adalah akurasi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Sensitivitas adalah tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Kesalahan error adalah penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Pengukuran besaran pokok. Pengukuran besaran pokok terdiri atas pengukuran besaran panjang, mistar atau penggaris, meteran lipat, jangka sorong, mikrometer sekrup. Pengukuran besaran panjang. Pengukuran besaran panjang bisa digunakan dengan menggunakan mistar, jangka sorong, atau mikrometer sekrup. Alat ukur tersebut memiliki nilai ketelitian yang berbeda-beda. Nilai ketelitian adalah nilai terkecil yang masih dapat diukur. Mistar atau penggaris. Mistar merupakan alat ukur panjang yang paling sederhana dan sudah lama dikenal orang. Ada dua jenis mistar yang sering digunakan, yaitu stickmeter dan mistar metrik. Stickmeter memiliki panjang 1 meter dan memiliki skala desimeter, sentimeter, dan milimeter. Meteran lipat digunakan untuk mengukur suatu objek yang tidak bisa dilakukan dengan mistar. Misalnya karena ukurannya terlalu panjang atau bentuknya tidak lurus. Jangka sorong. Jangka sorong dipakai untuk pengukuran suatu benda dengan panjang yang kurang dari 1 mm. Skala terkecil atau tingkat ketelitian pengukurannya sampai dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup merupakan alat ukur panjang dengan tingkat ketelitian terkecil, yaitu 0,01 mm atau 0,001 cm. Skala terkecil pada mikrometer sekrup terdapat pada rahang geser, sedangkan skala utama terdapat pada rahang tetap. Alat ukur massa. Berdasarkan cara kerjanya dan ketelitiannya, nerca dibedakan menjadi 3, yaitu nerca digital, nerca Hauss, nerca semelengan. Nerca digital yaitu nerca yang bekerja dengan sistem elektronik, tingkat ketelitiannya hingga 0,01 G. Nerca Hauss yaitu nerca yang dengan tingkat ketelitiannya hingga 0,01 G. Nerca semelengan yaitu nerca dengan tingkat ketelitiannya mencapai 1 mg atau 0,001 G. Ada 4 macam prinsip kerja nerca, yaitu prinsip kesetimbangan gaya gravitasi, contoh nerca S. Prinsip kesetimbangan momen gaya, contoh nerca Dixim. Prinsip kesetimbangan gaya elastis, contoh nerca pegas untuk menimbang bahan-bahan baku. Prinsip inersia kelembaman, contoh nerca inersia. Alat ukur waktu. Sebenarnya ada banyak alat ukur waktu yang tersedia, seperti jam tangan, jam dinding, jam bandul, dan sebagainya. Namun yang sering digunakan di laboratorium adalah stopwatch. B. Alat ukur suhu. Alat ukur suhu adalah termometer, dan ada banyak jenis termometer. Dilihat dari jenis skala, ada 3 macam termometer, yaitu Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Ditinjau dari bahan termometrik yang digunakan juga ada 3 jenis termometer, yaitu termometer gas, zat cair, dan zat padat, termokouple, dan hambatan platina. Sekian presentasi saya hari ini. Sekian dari saya. Terima kasih.